Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Maruf Alansor. Ini tugas kedua dari mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Nama saya Tubagus Maruf Alansor, NPM 1821020348. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, latar belakang, dan kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Pertama-tama, sebelum kita membahas hukum perdata Islam di Indonesia, kita harus mengetahui dulu apa pengertian hukum. Jadi, hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang memiliki ciri memerintah dan melarang, juga memiliki sifat memaksa. Hukum juga memiliki sanksi apabila mereka yang melanggar hukum yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, hukum perdata. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Jadi, hukum perdata Islam dalam konteks agama Islam ya. Hukum perdata Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata atau muamalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Kemudian latar belakang hukum perdata Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori recepti in come lux, dimunculkan oleh Van den Burg, yang isinya adalah memperlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk Islam. Yang kedua ada teori recepti. Teori ini tercipta dari kecurigaan sebagian penjabat Belanda dan mereka perkenalkan hukum adat Indonesia. Teori recepti mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya hukum Islam tersebut. Jadi dalam teori ini tuh hukum Islam berada di bawah hukum adat. Jadi apabila Islam mengeluarkan hukum, itu diresepsi terlebih dahulu oleh hukum adat, kemudian baru ditentukan ada tidaknya hukum Islam tersebut. Teori receptio exit atau receptio contrario. Teori ini mengatakan hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi teori yang saya sebutkan barusan itu dia bertentangan dengan teori sebelumnya. Kemudian hukum perdata Islam dan kekuatan hukum di Indonesia. Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Baiklah, sekian pengetahuan yang dapat saya share ke teman-teman semua. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.